Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran, sak lawas-lawas. Buat saudara-saudaraku dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, serta dilancarkan rezekinya. Bagi saudaraku yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh dan diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku semuanya yang sedang menanti jodohnya, mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Dan juga tidak lupa juga kepada sesepuh, kepada spiritualis Nusantara, semuanya saja saya ucapkan terima kasih kepada sesepuh-sesepuh dan juga para spiritualis Nusantara yang selalu membimbing saya. Alhamdulillah atas bimbingan kalian semuanya, alhamdulillah saya jadi sedikit demi sedikit banyak pemahaman-pemahaman baru dan banyak ilmu-ilmu yang saya miliki jadi bertambah seperti itu ya saudaraku. Jadi saya ucapkan terima kasih pada para sepuh atas bimbingannya, para spiritualis Nusantara ya, atas bimbingannya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh, amal yang diridhoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini seperti biasa kita ngecaprak ya, seputar akhir zaman, seputar Satrio Piningit, seputar Imam Mahdi, seputar Sabdo Palon Syekh Subakir, seperti itu. Najan ini saya tidak di dalam live ya, tapi offline tetap saja modelnya Guru Ridwan ya, tetap ngecaprak, tetap enjoy saja. Apapun kata kalian, saya tetap saya. Seperti itu. Saya tidak akan jadi kalian. Jadi silakan kalau memang ada nasihat, silakan disampaikan saja di kolom komentar tanpa harus menyakiti. Seperti itu ya. Ya, karena kan kadang-kadang ada orang yang bahasanya katanya menasehati, mengingatkan, namun isinya malah menyakiti hati seperti itu. Maka itu bukan termasuk solusi, tapi malah tambah ruwet ya, tambah rungkat seperti itu ya saudaraku. Pokoknya terima kasih bagi saudara-saudaraku yang sudah menonton video ini ya, apalagi yang setia ya, terus menonton video-video saya walaupun terkadang ada video yang aneh, ada video yang enggak luas ya, bahkan tidak manfaat. Namun harapan saya kalau tidak bermanfaat bisa menghibur. Ya kalau tidak bisa menghibur ya tonton saja kalau suka, kalau tidak suka skip saja guys. Seperti itu ya. Seputar akhir zaman meliputi tentang kejadian alam, rusaknya moral, hilangnya rasa malu manusia ya. Dan juga termasuk wanita-wanita yang masuk kategori kasiatul ariyah. Kasiatul ariyah itu adalah berpakaian tapi telanjang ya. Jadi ini dakwahnya dakwah akhir zaman saudaraku, karena hidupnya di akhir zaman. Makanya jangan samakan dengan orang-orang yang sedang dakwah di sana-sana, di panggung-panggung dan di majelis-majelis misalnya ya. Kalau ini memang dakwah-dakwah yang ya yang model-model aneh. Seperti itu. Orang kalau ada yang aneh itu bahkan kadang-kadang
justru tidak menjenuhkan saudaraku ya. Pokoknya kita santai saja untuk menyikapi hal apapun ya, karena orang pintar itu bukan orang yang bisa apa-apa, tapi orang yang bisa menyikapi dengan bijaksana, menyikapi apa-apa dengan bijaksana. Itu adalah orang cerdas, orang pintar ya. Dan bagi saya saudaraku, tidak ada orang pintar, yang ada hanya mereka lebih dulu belajar. Dan tidak ada orang bodoh, yang adanya mereka malas belajar. Seperti itu saudaraku, maka tetaplah semangat untuk terus belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Dari dalam kandungan bahkan ya, kalau di sebutannya sih bukan di dalam dari ayunan ya. Namun kalau saya justru mulai dari kandungan hingga ke lubang kubur atau liang lahat atau masuk ke dalam kubur seperti itu. Ya, kenapa di dalam kandungan? Ya karena orang yang masih dalam kandungan saja itu sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan sholawat, diajari zikir, mengundang orang untuk doa bersama. Itu termasuk ajaran-ajaran untuk si janin atau untuk bayi yang masih di dalam kandungan. Nah kemudian nanti ketika lahir ke muka bumi ya, brojol-brojot itu ada pendidikan lagi ya, makanya pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan prenatal dan pendidikan postnatal. Pendidikan prenatal adalah pendidikan sebelum lahir saudaraku ya. Adapun pendidikan postnatal adalah pendidikan setelah lahir. Pendidikan sebelum lahir tadi salah satunya. Nah kalau di Jawa ada yang unik lagi nih pendidikannya, model menggunakan filosofi. Apa itu? Surak Mbanglo atau yang biasa disebut keba ya. Ketika keba itu kan nanti ada surak Mbanglo. Keba itu berasal dari bahasa Arab ya, serapan dari bahasa Arab yaitu kabun. Kabun itu artinya jungkir balik ya. Karena memang pada bulan itu atau hitungan bulan itu, misalnya orang kan lahir kebanyakan kan 9 bulan ya. Ya maka dalam hitungan itu memang sudah disiapkan pada waktu keba dulu ya, keba. Nah, kalau lahirnya kan 9 bulan ya. Nah, ini pada waktu keba atau bahasa Arabnya kan kabun ya. Nah, di situ anak yang tadinya atau janin yang tadinya kepalanya di atas nanti balik. Karena persiapan akan lahir ke muka bumi ini seperti itu. Akan brojol ya ke muka bumi ini. Nah, maka di situ sebelum lahir itu sudah ada pendidikan namanya pendidikan prenatal, pendidikan sebelum lahir. Ya, pendidikan sebelum lahir banyak seperti tadi. Nah, Surah Kembang Loko termasuk pendidikan ya karena di situ mengajarkan orang-orang itu untuk guyub rukun. Makanya ada disebarlah kacang, disebarlah uang receh, dan juga disebarlah belut, disebarlah mungkin yang lainnya, ada juga kewan bajing itu yang biasa loncat-loncat itu, atau tupai ya. Tupai itu kalau di tempat saya namanya bajing, tapi bukan bajingan, bajing seperti itu ya. Bajing dengan bajingan beda saudaraku ya, jangan disamakan. Kalau bajing itu ya tupai, kalau bajingan itu orang yang sifatnya tidak baik seperti itu. Walaupun punya sifat baik, tapi kan untuk pada kala itu ya lagi yang ditonjolkan sifat yang buruknya seperti itu. Nah, filosofinya seperti itu ya saudaraku. Jadi ketika kenapa kok ada menyebar ini menyebar itu, filosofinya adalah atau pesan moralnya adalah guyub dan rukun, dan mudah-mudahan janin yang ada di kandungan ibunya itu nanti ketika lahir menjadi orang yang suka guyub dan rukun. Nah, kemudian ada belut. Kenapa? Nah, belut itu sebagai filosofi agar nanti ketika lahir itu cepat, tidak membandakalani, tapi cepat langsung brojot seperti itu ya. Bahkan tidak harus ke rumah sakit sudah brojol seperti itu. Nah, itu doanya ya. Dan belutnya sendiri ya, karena memang makhluk itu sebetulnya tidak hanya manusia yang
doa kepada Allah, yang zikir kepada Allah, termasuk pasir-pasir yang ada di lautan itu juga suka zikir, saudaraku. Ya, ada riwayat seperti itu. Kemudian bajing atau tupai itu agar nanti ketika lahir itu anak itu ya intinya tidak leto itu gimana ya? Ya agak tegas seperti itu ya, tegas dan sikap ya. Maksudnya tidak bodoh amat seperti itu loh. Jadi ketika ada apa-apa ya langsung cepat tanggap, tidak bodoh amat, tidak seperti itu. Tapi cepat tanggap seperti itu ya. Itulah filosofi di dalam acara tersebut ya. Kemudian tidak hanya itu, jadi nanti sohibul bait atau sohibul hajat itu mengundang masyarakat, terutama masyarakat yang memang titelnya adalah ustadz atau kiai atau guru ngaji ya, dimintai keberkahan doanya dan juga bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk surat Yusuf, surat Muhammad, surat Toha, surat Maryam, surat Luqman dan lain sebagainya itu dibaca ya, tujuannya ya mendidik anaknya orang tersebut atau sohibul hajat itu nanti suka di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di samping itu keberkahan daripada bacaannya, mudah-mudahan anak itu nanti cerdas, anak itu mudah lahir, maksudnya tidak harus sesar dan lain sebagainya ya, pokoknya wae brojol ngono lho. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya, bagi ketika kalian memang perempuan yang sedang nonton, ketika sedang hamil, mudah-mudahan ketika melahirkan anaknya dengan mudah dan cepat seperti itu ya. Kalau laki-laki ya saya doakan mudah-mudahan kalian istri-istrinya ketika mengandung, ketika mau melahirkan itu cepat dan baik-baik saja seperti itu. Terus pokoknya kalau nonton konten saya itu bahasanya blunder. Blunder guys. Jadi kalau sudah tahu memang bahasa saya blunder, nggak usah di komen kenapa blunder, kenapa tidak jelas kalau ngomong ya. Pokoknya ngene iki lah. Suka ya ditonton, tidak suka ya silakan, seperti itu. Saudaraku, untuk selanjutnya kita seperti biasa pembahasannya satrio piningit. Namun durasi sudah sangat panjang, tadi saya kebanyakan ngecapraknya di depan, nanti sedikit saja. Satrio pinit itu orangnya tidak ceroboh, saudaraku. Maka untuk video kali ini saya kasih judul kehati-hatian satrio pinit dalam menjalankan tugas dan amanah. Jadi ketika satrio pinit itu menjalankan tugas ataupun amanah itu sangat berhati-hati, tidak ceroboh. Jadi dipikir dulu, diangan-angan dulu, ini nanti madorotnya apa, fungsinya apa, efeknya apa. Ya. Itu satrio piningit, sifat satria itu. Ya. Jadi kalau sekiranya ada perjuangan atau ada hal-hal yang harus dikerjakan itu, sang satria ini tidak kesusu dan juga tidak istilahnya satrio pinit itu ya sangat sabar ya, betul-betul berhati-hati dan dipikirkan kalau saya seperti ini kira-kira apa yang akan terjadi ya. Nah itu dipikirkan oleh sang satria tersebut ya. Karena tentu saja kan kita paham ya, sebuah amanah dari Tuhannya itu betul-betul disampaikan dengan amanah, saudaraku ya. Diperjuangkan dengan amanah. Maka ketika kalian adalah satrio piningit, ketika kalian adalah merasa satrio piningit,
silakan kalian itu harus berhati-hati di dalam melakukan kegiatan-kegiatan apapun, ya. Termasuk menjalankan amanah dari Tuhannya dengan berhati-hati, sehingga tidak mudah masuk ke dalam perangkapnya setan. Seperti itu loh, perangkapnya setan. Ngomong apa dulu. Iya saudaraku, itulah luar biasanya sifat satria ya. Jadi tidak licik, namun memang sangat mempedulikan ataupun sangat hati-hati di dalam melakukan suatu hal apapun, ya, supaya nantinya sukses, ya. Karena kalau nanti tidak hati-hati akhirnya malah rungkat, ya, jadi tidak jadi mercusuar dunia. Ya. Ataupun itu mercusuar dunia itu kan tingkat atas ya. Ya paling tidak minimalnya zaman keemasan itu loh. Zaman keemasan itu kan zaman yang indah, ya, zaman yang enak, mudah, ya, seperti itu. Kalau zaman sengoro, zaman kalau bentuk kan zaman yang sulit, zaman yang banyak kegaduhan, zaman yang orang-orang itu banyak merasakan kesengsaraan, zaman yang penuh dengan kejadian-kejadian alam, kejadian yang membuat banyak orang karena kena musibah sehingga orang itu banyak yang meninggal dunia dan lain sebagainya, atau kadangkala ada yang akhirnya masuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ini zaman kala bentu, zaman sengoro, ya. Maka dari itu saudaraku, kita harus eling lan waspodo, ya, dan tetap saling bantu membantu dan saling gotong royong. Jadi gotong royong itu jangan sampai hilang dari Jawa ya saudaraku ya. Kalau saya rasakan kan mulai menghilang satu demi satu. Nah maka ketika tidak ada satria, ketika tidak ada bala tentaranya Satria Piningit, ya nanti bisa jadi hal tadi itu yang saya sampaikan, bisa jadi nanti akan terjadi seperti itu loh. Maka dari itu saudaraku, marilah kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan, tetap saling menghormati, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman ataupun lainnya, ya. Dan jangan sampai kita semuanya ini selalu mengikuti hawa nafsu, ya. Jangan sampai. Itulah kehati-hatian Satrio Piningit dalam menjalankan tugas dan amanah. Karena kalau tidak hati-hati, tentu saja bisa jadi nanti tidak menjadi Satrio Piningit lagi, tapi menjadi Satrio Wirang. Satrio Wirang itu adalah satria yang kewirangan. Kewirangan kan kalau bahasa Indonesianya itu ya apa ya, sulit saya menyampaikannya saudaraku. Wirang pokoknya lah. Misalnya gini contohnya ya, perang sudah menggebu-gebu terus kalah, kan kewirangan. Berarti apa bahasa Indonesianya itu wirang? Silakan bisa ditulis di kolom komentar seperti itu ya. Kan kalian cerdas, kan kalian pinter, kan kalian luar biasa. Maka berbagilah di channel saya, sampaikan ilmu, sampaikan pengetahuan, dan ceritakan pengalaman kalian. Barangkali bisa memotivasi saya dan saudara-saudara yang melihat video ini. Seperti itu ya saudaraku. Jadi ketika kalian pandai, ketika kalian cerdas, kemudian sombong, itu jangan sampai, ya. Cerdas ya biasa saja,
pinter ya biasa saja. Ya. Jangan di dalam hati muncul rasa benci dengan orang lain, ya. Jangan sampai. Karena surga itu insya Allah ditempati atau disiapkan untuk orang-orang baik, saudaraku. Ya. Misalnya sholat full, namun masih suka berbuat yang jelek, berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, maka tentu saja hal itu akan membuat dirinya sendiri itu cilaka, baik cilaka dunia dan cilaka akhirat. Ya. Pokoknya saudaraku, kita harus selalu eling lan waspada, saling berbagi, ya, saling menghormati itu sangat penting. Jangan sampai hilang ya, etika-etika seperti itu, termasuk gotong royong juga jangan hilang. Karena sekarang saya lihat kan banyak yang sudah tidak memakai gotong royong. Jadi sistemnya ya membayar gitu loh. Apapun itu bangunannya, pokoknya ada uang saya kerjakan. Ya, kelihatannya zaman sekarang ini sudah mulai seperti itu. Ya. Karena dulunya kalau ada orang yang mau bangun rumah itu, kalau dulu itu orang-orang itu masyarakat banyak yang berbondong-bondong untuk membantu. Namun sekarang jangankan kepengin membantu, lagi diminta untuk membantu saja kadang-kadang beralasan. Alasannya macam-macam lah, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ya, padahal sebetulnya karena malas saja, ya, karena tidak ada uangnya. Beda dengan ngode, beda dengan kerja. Ya, kerja yang ngode, kalau bahasa kasarnya jongos. Ya, seperti itu ya saudaraku. Ini durasi sudah sangat panjang saudaraku ya. Jadi untuk ngecaprak kali ini saya cukupi dulu. Nanti disambung lagi atau besok. Ya, tapi untuk malam ini kayaknya saya tidak live ya. Jadi mohon maaf untuk saudaraku. Atau mungkin nanti setelah saya mengerjakan tugas, kalau masih ada waktu saya live, walaupun hanya menyapa saudara-saudaraku saja seperti itu ya. Sekedar menyapa saja tidak masalah, nanti kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu ya pokoknya walaupun tidak live ya di dalam video offline seperti ini pun masih bisa melihat, mendengar saudara-saudara ya kan. Kalau kalian komentar kan tentu saja saya dan teman-teman lain kan akan melihat, tapi melihat tulisan. Nah kalau kalian melihat video saya tentu saja melihat saya langsung, hanya saja tidak bisa disentuh seperti ini. Yang disentuh hanya HP kalau seperti ini. Tapi kalau secara langsung kan bisa disentuh, bisa jabat tangan dan sebagainya. Berjabat tangan hanya sebagai penghormatan, bukan untuk perbudakan itu loh. Jadi jangan sampai diperbudak. Ya. Yang sederhana saja menghormati sesama manusia itu ya sekedar hubungan hak Adam atau hubungan antar manusia seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya subscribe, like, komennya, karena daripada blunder kalian tidak paham, daripada kalian ilfil, muak melihat saya dengan bahasa yang mutar-mutar, ya mohon dimaafkan saja. Ya. Andai kata kalian tidak sepakat ataupun males untuk nonton ya tidak usah ditonton. Namun kalau pengen menonton saya sangat bangga dan sangat suka seperti itu ya saudaraku. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat bagi kalian yang suka mengamalkan sebuah amalan, silahkan terus diamalkan. Kalau kalian pengen mengamalkan suatu ijazahan baik itu hizib ataupun asma, ya silahkan bisa hubungi saya, karena ada kalanya asma ataupun mantra ataupun doa ataupun wirid ya yang malah lupa ini. Jadi pikirannya ke sana-sana saudaraku.
Ya, pokoknya mari kita saling mendoakan seperti itu ya saudaraku. Karena kalau tambah lama nih nanti tambah blunder asli nih, asli karena saya sudah bisa merasakan ini. Saya sudah bisa merasakan ini blunder. Ya, kalau mau blunder seperti ini kan harus disudahi dulu saja. Ya kalau di live, kalau live kan mau blunder mau tidak kan enjoy saja. Tapi kalau offline seperti ini kayaknya kurang luas kalau blunder kan. Iya intinya malam hari ini ya kita ngecaprak ngobrol seperti biasa seputar satir pingit, seputar akhir zaman dan lain sebagainya. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan saya merasakan tadi saya blunder ya kan. Jadi sebelum kalian mengatakan saya sudah mengatakan dulu bahwa tadi saya blunder, sudah ngomong ini kok kelanjutannya apa ya seperti itu. Oke, pokoknya kita saling memaafkan ya, harus saling memaafkan. Jangan sampai sesama muslim ataupun ya sesama non muslim pun ya tetap kita harus memaafkan, saling memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain seperti itu. Saya akhiri untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.